Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi, yaitu tentang satu ayat yang ditulis oleh Paulus, tetapi membuat penafsiran pola Yunani itu jadi bergeser, saudara. Yaitu kami beri tema di bawah Torah. Nah, kita lihat ayatnya saja. Ini laser pointernya belum masuk. Ya, sekarang kita baca, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 18. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak di bawah Torah. Maksudnya apa? Kadangkala kita menjadi bingung dengan pola Yunani, sehingga membuat kita bertanda tanya. Dan banyak penafsir yang mengatakan Torah itu sudah tidak berlaku. Sekarang hidup di kasih karunia. Padahal yang namanya kasih karunia itu bukan meniadakan Torah, saudara. Tetapi justru kasih karunia itu kita orang goyim, tetapi bisa menjadi setara, sejajar dengan orang Israel. Itu artinya kasih karunia, anugerah. Ya, jadi saya berharap saudara tidak salah menafsirkannya. Saya ingin sampaikan pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Di dalam bahasa Yunani, saudara, kita lihat ada kata ageste, upo, tou, pneumatos. Ya, artinya dibawa atau dipimpin oleh Roh. Kita harus menyadari bagaimanakah kita dipimpin oleh Roh itu. Kata oik este hupo nomon. Nah, kata nomon itu sama dengan nomos, itu sering diterjemahkan Torah. Nah, sehingga punya arti yang sangat berbeda. Tapi di dalam bahasa Yunani ini, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka punya arti tidak berada di bawah hukum. Itu disebut nomos, tapi tulisan itu nomon, ya. Nah, sekarang saudara, tetapi untuk memahami maknanya dengan pola Ibrani, kita harus kembali ke cara berpikir orang Yahudi abad pertama. Nah, ini kita akan nge-switch pikiran kita pada abad pertama, yaitu dengan pola Ibrani. Sebab tanpa kita memahami akan pola pikir Ibrani, kita akan keluar jalur. Kita harus tahu bahwa Dafar Elohim itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Untuk orang Ibrani mula pertama, akhirnya ke semua bangsa-bangsa dengan gaya pikir Ibrani. Makanya kalau kita menggunakan gaya pikir Yunani, itu akan bergeser, bahkan sangat jauh sekarang. Kita akan lihat. Sekarang kita lihat di pola pikir Ibrani.
dipimpin oleh roh, berarti masuk ke dimensi ruah Elohim. Kata Ibrani untuk roh itu ruah Elohim. Itu adalah nafas, bisa diterjemahkan angin, merupakan dorongan gerakan ilahi. Dalam pola Ibrani, dipimpin oleh roh bukan sekedar bimbingan moral, tetapi masuk dalam dorongan batin yang dicakup oleh hadirat Elohim. Seperti misalnya saja tiang awan yang memimpin bangsa Israel. Di dalam kitab Shemot pasal 13 atau kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 itu dikatakan bahwa, atau kita baca saja saudara, yang bawa kitab suci baca. Di dalam kitab Shemot pasal 13 ayat 21 sampai 22. Coba kita baca. Yang bawa kitab suci baca bersama saya dengan suara yang keras. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api guna menerangi mereka untuk dapat berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari dan tiang api pada malam hari dari hadapan umat itu. Jadi ini sangat jelas, saudara. Cara Bapak Yahweh memimpin, yaitu mereka kan tinggalnya di kemah suci, saudara. Itu di atasnya, itu yang dikenal dengan skena gloria, itu ada tiang awan. Kalau siang ya, siang itu bentuknya awan, saudara. Dan rupa-rupanya kalau kita perhatikan tiang awan itu seperti payung raksasa. Seperti saudara ketahui bahwa keadaan di padang gurun itu kan panas sekali, tidak ada pohon. Panas sekali. Tapi ada tiang awan yang menaungi mereka. Sehingga orang-orang yang ada di bawahnya akan sangat menikmati perteduhan. Tapi kalau malam hari, saudara, tiang awan itu berubah jadi tiang api. Dulu belum ada listrik. Dulu belum ada obor raksasa. Makanya tiang awan itu kalau sudah sore itu mulai memerah. Lama-lama menjadi kuning, dan pada waktu malam hari itu cahayanya terang sekali. Sehingga ada dua hal. Yang pertama itu menjadi penerang bagi bangsa Israel, dan yang kedua sebagai penghangat. Seperti kita ketahui bahwa cuaca di padang gurun kalau malam itu dinginnya minta ampun, saudara. Kalau saudara pernah nginap di Wadi Rum, ya, itu pasti akan merasakan mencekamnya gigitan rasa dinginnya itu luar biasa. Tetapi itu menjadi tidak dingin, saudara, karena ada tiang api. Nah, tiap hari bangsa Israel itu melihat tiang awan dan tiang api tiap hari. Tetapi kemudian tiang awan itu pergi, saudara. Nah, kalau pergi itu artinya bangsa Israel harus mengikuti dia. Itu yang dipimpin oleh ruah itu seperti itu, saudara. Tidak menggunakan pimpinan manusia. Moshe pun tidak bisa memimpin. Kalau
tiang awan itu belum bergerak, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak. Dia tetap tinggal di situ. Ya, mengikuti arah, tekanan, dan dorongan ilahi, bukan mengandalkan kemampuan diri, serta bertindak dari hati yang sudah diperbaharui. Itu gambarannya. Jadi di dalam batin kita itu ada satu dorongan yang kuat. Dorongan yang sangat kudus untuk memimpin kita menuju ke jalan yang benar. Nah, kita melihat pola Ibrani. Di bawah Torah itu tidak sama dengan mentaati Torah. Ini salah satu miskonsepsi terbesar. Dalam pemikiran Yahudi abad pertama, di bawah Torah berarti orang yang mentaati Torah, tetapi yang berada di bawah penghukuman Torah karena dosa. Kata Ibrani yang melatar belakangi konsep ini adalah takat hatorah, yang artinya berada di bawah kewenangan penghukuman Torah. Jadi kalau saudara melihat kata Torah, anggaplah itu gambarannya adalah peraturan. Ya, peraturan atau tata tertib. Misalnya, saudara mau pergi ke Singapura. Saudara merokok, kemudian dibuang jalan. Saudara ketangkap tidak? Ketangkap. Kenapa bisa ketangkap? Karena ada peraturan. Ada Torah istilahnya. Ada peraturan, jangan merokok. Kalau merokok, didenda. Kita meludah saja di Singapura, urusannya panjang, saudara. Saudara mesti didenda. Kalau tidak bisa, masuk penjara, saudara. Tapi kalau di Indonesia, mau merokok, buang setiap tempat juga nggak masalah. Mau ludah cotot kemana-mana, orang diem aja, saudara. Bahkan ada pejabat juga diem. Kenapa? Kenapa seperti itu, saudara? Karena tidak ada peraturan. Sama seperti Torah. Torah itu aturan, saudara. Kita mau sekolah pakai sarung, boleh nggak? Boleh saja kalau nggak ada peraturan, betul nggak? Jadi kita harus bisa membayangkan bahwa Torah itu gambarannya adalah peraturan atau tata tertib. Saya kalau tidak ada tata tertib, saya sekolah mau rambutnya gondrong juga nggak masalah. Saya kukunya panjang juga nggak masalah. Saya mau pakai baju sembarang juga nggak masalah. Misalnya saya orang laki mau pakai baju perempuan juga nggak masalah. Karena tidak ada tata tertib. Tetapi ketika tata tertib itu diadakan, maka setiap orang tidak bisa sewenang-wenang, semaunya sendiri, menurut keinginannya, mau pakai apapun nggak masalah. Tidak bisa, saudara. Begitu ada tata tertib, kita terikat oleh tata tertib. Sekarang yang jadi masalah, apakah tata tertib itu salah? Tidak. Kalau Torah itu mengatur kehidupan manusia, bukan berarti Torahnya yang salah. Ngerti, saudara? Nah, selama ini orang berpikir, oh, Yesus sudah menggenapi Torah. Berarti Torah sudah tidak berlaku. Lah, ini cara berpikir aneh, saudara. Itu ibarat seperti tata tertib sekolah tidak boleh pakai sarung. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam. Itu kan peraturan. Tapi karena orang tidak tertib, semaunya sendiri kena peraturan itu. Anda minggir. Tapi ada satu orang yang bisa
melakukannya, yaitu pakaiannya rapi, tidak membawa senjata tajam, tidak gondrong, tidak pakai sarung, masuk sekolah. Ikuti peraturan itu, bisa tidak masuk sekolah? Bisa kan? Apakah peraturan itu berarti hilang? Tidak. Apalagi Yesua itu disebut Moreh. Moreh itu guru Torah laki-laki. Jadi sangat aneh seandainya dikatakan Yesua itu membatalkan Torah. Karena dia sudah menggenapi. Jadi semua dibatal. Tidak, saudara. Yesua itu menyempurnakan Torah. Misalnya, di dalam Torah dikatakan, jangan membunuh. Kategori membunuh adalah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika disempurnakan, ketika kita membenci seseorang, itu sudah menjadi seorang pembunuh. Levelnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, saudara. Saya bersyukur saudara bisa menangkap hal ini. Ya, bukan berarti orang yang mentaati Torah, tapi orang yang berada di bawah hukuman Torah karena dosa. Kata Ibrani dan yang meladari konsep ini adalah kata hatorah, artinya berada di bawah wewenang hukum Torah. Orang yang di bawah Torah adalah pelanggar Torah. Orang berdosa sedang menghadapi hukum. Orang yang masih berada dalam kedagingan bukan orang yang menghidupi Torah. Ini sebabnya baik Yesua, Paulus maupun Kefa atau Petrus semua adalah mentaati Torah, tetapi tidak di bawah Torah. Apalagi Yesua disebut Moreh atau guru Torah. Moreh itu sebutan guru laki-laki pengajar Torah. Jadi salah pandangan orang seandainya mengatakan Yesua itu membatalkan Torah. Ya. Apalagi Paulus sering dikutip oleh orang-orang Kristen bahwa Paulus itu membatalkan Torah. Lihat saja pernyataan-pernyataan Paulus. Kita lihat seperti yang pernah saya katakan, bahwa Paulus itu tidak pernah membatalkan Torah. Memang dia terkesan sedikit toleransi, saudara. Sehingga dia diprotes oleh murid-murid Yesua yang lain. Kemudian disidang, lalu ditanya, kamu sebetulnya mau taat pada Torah atau tidak? Taat. Ya kalau taat ya kita bisa jalan bareng. Tapi kalau sudah tidak taat pada Torah, kita nggak bisa jalan bersama. Sehingga Paulus membuat pernyataan, apakah dengan iman kami menghapus Torah? Tidak, katanya. Ya. Jadi kita mesti paham, saudara. Kemudian yang ketiga, pola Ibrani. Roh membawa kita ke level yang lebih tinggi dari Torah. Orang Yahudi mengenal dua level. Nah ini yang orang Kristen pada umumnya tidak ada, saudara. Karena sekali lagi saya menyampaikan ini dengan pola Ibrani. Torah ha-mitzvot, hukum-hukum literal yang tertulis. Sedangkan Torah haruah itu Torah yang dihidupkan oleh roh dalam batin. Ya, coba kita baca di dalam kitab Yeskiel 36.
Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat 27. Mari kita baca. Kalau saudara yang membawa kitab suci atau HP suci, kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan kamu akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hanya orang yang dikuasai oleh roh, dia bisa mentaati Torah. Ada banyak pendeta yang mengatakan Torah itu sudah tidak berlaku. Lalu kalau Torah itu tidak berlaku, pertanyaannya, kita mau pakai peraturan yang mana? Peraturannya Yesua. Loh, Yesua itu tidak keluar dari Torah, bahkan menyempurnakan. Kenapa Bapak Pendeta berani mengatakan Torah tidak berlaku, tetapi dia menerima perpuluhan? Perpuluhan itu Torah, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kita melakukan Torah, kita bisa mengasihi orang tua kita. Berarti kalau kita meniadakan Torah, kita tidak perlu mengasihi orang tua. Padahal kasihilah orang tuamu, ya ibu bapakmu, supaya lanjut umurmu, itu Torah. Jadi sangat banyak bergesernya. Sekali lagi, Torah Haruah adalah Torah yang dihidupkan oleh roh di dalam batin. Paulus memakai pola ini. Roh tidak membatalkan Torah. Roh menulis Torah di dalam hati. Menulis Torah di dalam hati. Kalau dulu Bapak Yahweh menulis Torahnya di mana, saudara? Batu. Ditulis di batu. Tapi kalau sekarang Bapak Yahweh itu menulis Torah di dalam hati. Kalau dulu menulis Torah di batu, itu tujuannya adalah supaya orang itu bisa memahami dan bisa mengerti. Karena kalau dulu kan belum ada komputer, saudara. Harus pakai batu sebagai tulisan yang kekal istilahnya. Ya. Kalau hari Pentakosta atau Shavuot, ya, itu kan memperingati turunnya Torah, saudara. Lah, orang-orang Israel itu banyak berkumpul bersama-sama memperingati turunnya Torah. Itu digambarkan dengan turunnya Roh Kudus. Lah kok aneh, begitu turunnya Roh Kudus mengatakan, oh Torah tidak berlaku. Mana ada yang seperti itu. Justru dengan turunnya Roh Kudus, kita dapat dipimpin untuk menjadi pelaku-pelaku Torah. Maksudnya begitu, saudara. Coba kita baca di dalam kitab Yehezkiel. Yeremia. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Ya. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel. Setelah hari-hari itu, firman Yahweh,
Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi jelas sekali di sini, saudara. Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka. Saya perlu sedikit memberitahu, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, apakah perbedaan antara Torah dengan Taurat? Sama saja, alias sami mawon. Torah itu bahasa Ibrani, Taurat itu bahasa Arab. Isinya sama, ya. Jadi kalau Torah itu bahasa Ibrani, Taurat itu bahasa Arab. Ya, nah kita banyak tulisan-tulisan di kitab suci yang versi LI tidak pakai kata Torah, tapi Taurat. Ya, jadi Taurat dan Torah itu sama. Ya. Nah, kembali lagi, Roh menulis Torah di dalam hati, sehingga seseorang mentaatnya secara alami, bukan secara paksa. Contohnya adalah Yesua. Jangan membunuh, itu Torah literal. Dinaikkan oleh Roh menjadi levelnya lebih tinggi. Jangan membenci. Itu adalah Torah Roh dari kedalaman batin. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Nah, jadi maksud dari Paulus itu bukan meniadakan. Tapi Paulus hendak memberitahu bahwa sebetulnya orang yang bisa melakukan Torah itu hanya yang mau dipimpin oleh Ruach HaKodes. Itulah yang menjadi pelaku Torah. Jadi ayat ini artinya dipimpin Roh itu menghidupi kedalaman Torah. Di bawah Torah itu sama dengan berada dalam penghukuman Torah, ya. Itu tidak, bukan begitu, saudara. Ya, di bawah Torah itu berada dalam penghukuman Torah. Jadi yang selama ini orang mengatakan, oh Torah itu tidak berlaku, apalagi yang berkata, oh coba kalau masuk gerejanya Pak Lukas itu mau digiring menuju ke Torah. Saya katakan, loh iya, kalau kita tidak masuk ke Torah, terus aturan dari mana? Dari mana aturan yang ada itu? Kan tidak mungkin, saudara. Dari peraturan luar Torah itu tidak bisa. Ya. Nah, keempat, penjelasan ringkas dalam pola Ibrani. Ini saudara harus paham, ya. Jika kamu dibawa Ruach Elohim untuk hidup sesuai hatinya, maka kamu tidak lagi berada dalam status terhukum oleh Torah. Harus dengan kesadaran sendiri. Sama seperti saya tadi bikin sebuah ilustrasi. Kenapa orang di Indonesia kalau merokok begitu sudah selesai, saya buang saja. Orang kalau mulutnya kecut, ya tinggal ludah saja. Nah, coba saudara berani lakukan itu di Singapura. Saudara pasti tidak bisa pulang ke Indonesia, saudara. Karena di denda-dendanya itu mahal sekali. Apalagi sampai masuk penjara. Paling tidak itu kalau tidak salah bisa 1 tahun atau 6 bulan itu. Itu kenanya, saudara. Jadi orang itu punya kesadaran tersendiri di dalam menjadi pelaku Torah.
Atau dalam bahasa Ibrani yang lebih natural itu dikatakan imtahu beruah en atem takat hatorah. Jika kamu berjalan dalam roh, kamu tidak di bawah hukuman Torah. Jadi kalau kita itu hidup semau-mau gue, berarti kita di bawah Torah. Kita bisa menerima hukuman karena Torah tidak mengajarkan begitu, saudara. Tetapi Torah membawa kita untuk kita menjadi lebih baik. Karena bangsa Israel itu pedomannya ya Torah, nggak ada hukum lain. Saudara kalau nanti punya kesempatan ke Israel, tanya sama orang Israel. Mereka punya aturan dari mana? Mesti mengatakan Torah. Contoh, misalkan adanya makanan kosher. Itu dari mana? Dari Torah. Ya, kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu dari mana? Dari Torah. Nah sekarang perbedaan logika Yunani dan Ibrani. Ini kalau dijadikan caption tersendiri itu seperti ini. Kalau pola Ibrani, hukum vs roh saling bertentangan. Ya. Pola Yunani ya, logika Yunani. Hukum vs roh itu saling bertentangan. Tapi kalau pola Ibrani, roh itu memberikan kemampuan untuk menuruti hukum. Nah ini perbedaan pertamanya di sini, saudara. Kemudian, logika Yunani fokus pada ide. Sedangkan pola Ibrani fokus pada tindakan nyata. Makanya kalau dikatakan Torah itu ditaruh di jidat itu kan pakai Nefilim itu kan Torah itu dalamnya. Ya. Kemudian logika Yunani, kepatuhan itu legalitas. Sedangkan pola Ibrani, kepatuhan itu kesetiaan hati. Ada perbedaannya sangat menyolok sekali, saudara. Jadi menurut pola Ibrani, roh adalah nafas yang membuat Torah menjadi hidup. Bukan pengganti Torah, atau mudahnya, jika kamu hidup semaunya, kamu berada di bawah penghukuman Torah. Jika Torah digambarkan sebagai aturan. Hidup tanpa aturan. Sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi kalau kita menggunakan pola sesuai dengan aturan, itu karena kesadaran diri, kemauan diri, kesukaan untuk mengikuti peraturan itu. Tapi berbeda dengan pola Yunani, saudara. Pola Yunani tidak seperti itu. Yang seperti tadi dikatakan hukum itu bertentangan. Bertentangan dengan roh. Tapi kalau pola Ibrani itu roh itu justru memberi kemampuan untuk menuruti Torah, menuruti hukum. Sekarang yang keenam, kesimpulan dari pola Ibrani. Di dalam Galatia 5 ayat 18, ya, Galatia 5 ayat 18, bukan berarti orang yang dipimpin roh tidak perlu hukum, tapi justru sebaliknya. Orang yang dipimpin oleh Ruach Elohim tidak lagi hidup sebagai pelanggar Torah, sebab dorongan batinnya telah diperbaharui oleh roh, sehingga ia menggenapi Torah dengan cara yang benar.
Makanya orang-orang Yahudi itu betul-betul dia mempelajari sedetail-detailnya. Terus terang ini sebuah pertanyaan, saudara, dari seseorang yang diajukan kepada saya. Lalu saya mencoba untuk mempelajari dalam pola Ibrani. Wah, ternyata sangat bertentangan. Bagaimana saya menerangkannya? Saya sebetulnya akan menerangkan hal ini pada hari Sabtu, pada hari Sabat kemarin. Tetapi saya lihat ini lebih dari 1 jam. Sedangkan Sabat itu hanya setengah jam saja. Jadi saya ngomong kepada yang bertanya, saya katakan saya akan sampaikan hari Minggu. Supaya kita bisa belajar sama-sama secara perlahan. Agar supaya ketika ada orang yang bertanya, saya tinggal membagikan video ini kepada mereka. Itulah sebabnya sesudah ayat 18, Paulus langsung menuliskan tentang buah roh, yaitu karakter sesuai Torah. Kalau perbuatan daging itu justru yang melanggar Torah. Ini saya kurang mengganti ya. Jadi Torat itu karena keyboardnya suka begitu sendiri. Perbuatan daging telah melanggar Torah. Ya. Nah, saudara melihat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu berbicara tentang buah roh. Buah roh itu cuma satu, saudara, kasih, tapi dimanifestasikan banyak seperti sukacita, kasih dan sebagainya, kebaikan, kesetiaan. Itu adalah manifestasi dari buah roh. Jadi buahnya satu, tetapi dia bisa mengeluarkan buah-buah yang lain. Memanifestasikan. Namun sekarang kita sudah dibebaskan dari Torah. Sehingga dengan mati, apa yang kita pernah ditahan terus-menerus, maka kita dapat melayani dalam pembaharuan roh, bukan usangnya tulisan. Itu di dalam kitab Roma atau Romium 7 ayat 6. Nah ini bagaimana penjelasannya, saudara? Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Di dalam Romium 7 ayat 6 dimulai dari kata namun. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Nah, kalau kita melihat banyak sekali tulisan-tulisan Paulus itu membingungkan, saudara. Karena dia kayak tercampur filsafat kelas tinggi. Jadi membingungkan, ini maksudnya apa? Maka harus diterangkan pelan-pelan. Ya. Untuk memahami ayat ini, kita harus memakai pola Ibrani, bukan pola Yunani, yang sering menimbulkan salah tafsir. Sekarang kita lihat pola Ibrani. Dibebaskan dari hukum Torah itu tidak sama dengan mentaati Torah. Itu yang harus kita ketahui. Di dalam bahasa Yunani, katergetemen apotomo artinya diputuskan hubungan dari tuntutan hukum. Ada perbedaan sekali, saudara. Dalam cara berpikir Ibrani, dibebaskan berarti bukan Torah itu tidak berlaku.
Dibebaskan itu bukan berarti bebas dari perintah Bapa Yahweh. Dibebaskan itu berarti tidak perlu mematuhi kehendak Elohim, tetapi justru dibebaskan dari tuntutan penghukuman Torah, luput dari hukuman. Yang kedua, tidak lagi berada di bawah tuntutan legal. Karena apa? Manusia lama kita sudah mati. Tadi kan kita sudah menerangkan bahwa orang bisa menjalani Torah kalau dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh, dia akan menjadi taat terhadap Torah. Banyak sekali aturan-aturan Torah, ada 613 ya, peraturan Torah. Dan itu semua ada peraturan-peraturan negatif yang artinya dengan kata jangan atau tidak boleh. Tetapi ada yang harus seperti ini, seperti itu. Ya, saudara bisa, mungkin di kantor kita juga masih ada 613 itu saya pernah masukkan di sana. Ya. Dan yang ketiga, hidup baru dalam roh sehingga bisa menggenapi Torah. Sekali lagi saudara, hanya melalui pimpinan Roh Kudus seseorang bisa mentaati Torah. Yang berikutnya, konsep Yehudi Ibrani untuk ini adalah niftar min hadin, ya. Lepas dari tuntutan pengadilan hukum. Ini sama dengan pola di dalam Galatia 5:18. Ditulis di bawah hukum yang sama dengan di bawah penghukuman Torah. Kemudian yang kedua, kita lihat dari pola Ibrani, yaitu mengabdi dalam keadaan baru menurut roh. Yehudi mengenal dua level dalam Torah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu Halgeret atau huruf teks literal ini, Torah secara tertulis, tulisan-tulisan yang ada di dalam Torah. Kemudian Haruah atau roh Torah yang tertanam di dalam hati. Jadi saya katakan sekali lagi, hanya orang yang mau membiarkan Roh Kudus menguasai sepenuhnya, dia tidak akan menolak Torah. Tetapi dia melakukan Torah. Memang ada yang tidak bisa dilakukan, seperti misalnya penyembelihan darah, ya, yang mencurahkan darah yang suci. Manusia tidak bisa melakukan. Makanya dilakukan oleh Yesua, saudara. Itu yang tidak bisa. Makanya jangan sampai kita dengerin orang luar yang mengatakan, oh, kalau ke gerejanya Pak Lukas kembali ke Torah, persembahkan saja domba. Ngawur. Karena dia tidak paham akan pola Torah. Bukankah Yesua sudah menggantikan darahnya? Tidak ada darah manapun yang berkuasa yang bisa sempurna sesempurnanya darah Yesua HaMashiach. Karena Yesua HaMashiach itu darahnya itu sangat sempurna, saudara. Di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Tadi sudah kita baca belum? Sudah ya. Kita lanjut. Konsep Yehudi atau Ibrani untuk ini kok salah. Nah ini. Paulus sedang memakai kategori Yehudi tersebut. Keadaan lama menurut huruf itu mentaati Torah secara legalistik
dengan daging tanpa transformasi. Keadaan baru menurut roh yaitu mentaati Torah dengan dorongan ruah Elohim, bukan kekuatan diri. Sekali lagi, untuk masalah Torah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau menyerahkan diri tunduk kepada Torah. Tunduk kepada roh, sehingga dia menjadi pelaku Torah. Begitu saudara. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang menganggap dengan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Mereka tidak sadar bahwa hari Pentakosta itu adalah hari raya turunnya Torah atau Shavuot. Ya. Jadi seolah-olah kekristenan itu putus di tengah jalan. Tidak ada benang merah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Padahal perjanjian lama dan perjanjian baru itu jelas ada benang merah, ya, menjadi penghubung. Tidak mungkin ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Dan Paulus, kalau kita membaca di dalam Maaseslihim atau kisah para rasul, itu adalah kisah perjalanan para rasul di bumi ini. Kita lihat yang berikutnya. Pola Ibrani, roh itu menghidupkan Torah. Sekali lagi, roh menghidupkan Torah. Roh menulis Torah di dalam hati. Roh membuat Torah dapat ditaati, bukan dibuang. Saya garis bawahi kata bukan dibuang. Sementara gereja-gereja, itu harus dibuang itu. Torah itu tidak berlaku. Terlalu gampang mereka mengatakan Torah itu tidak berlaku. Lalu sekali lagi kita mau pakai aturan yang mana, saudara? Nah, kita lihat pola Ibrani. Kita telah mati terhadap apa yang dahulu mengurung kita. Ini istilah Yehudi yang memiliki arti met le yetser hara, mati terhadap dorongan jahat. Yang mati adalah kedagingan yang tidak dapat mentaati Torah. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Ya, kita coba lihat Roma 8 ayat yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama yang sudah ketemu, saudara. Kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Jadi yang bisa menghidupi Torah itu hanya Roh Kudus di dalam diri kita. Selama Roh Kudus itu tidak menguasai kita dan tidak mau mempelajari dengan baik, ya akan selamanya mengatakan Torah itu sudah nggak berlaku, itu usang sudah. Maka hal itu akan membuat, wah kalau begitu berarti gereja itu macam-macam aliran. Ya karena orang menafsirkan dari tafsiran gaya Yunani, saudara. Kalau penafsiran gaya Yunani ya seperti itu. Tapi kalau penafsirannya dengan pola pandang Ibrani akan berbeda. Nah, identitas kita sebagai pelanggar hukum, manusia lama yang berdosa, kematian terhadap identitas pelanggar Torah, itu manusia lama. Yang hidup adalah manusia baru yang mampu melakukan kehendak Elohim. Hanya dengan kehendak Elohim lah
kita bisa menjalani Torah melalui kuasa Roh Kudus. Jadi dari sejak anak-anak mereka sudah dibimbing untuk menjalani Torah. Saya berharap saya lebih mudah ditangkap daripada Paulus, saudara. Karena Paulus itu bahasanya tinggi sekali, ya, sangat sulit. Kadang ditangkap manusia jadi salah pengertian. Saya menyampaikannya dengan cara yang lebih gampang. Pakai beberapa ilustrasi. Seperti yang tadi saya katakan. Torah itu sama dengan peraturan. Itu gampang dicerna, saudara. Nah, pola Ibrani. Apa arti mengabdi? Doulewo. Ya, doulewo ini dari kata doulos, artinya kacung kampret, saudara. Kacung kampret itu kacung yang apa ya istilahnya itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau kita menjadi kacungnya si A misalnya, kalau si A bilang kamu pergi malam-malam, ya kita mesti pergi. Nggak peduli itu hujan, nggak peduli itu petir menyambarnya, kalau tuannya mengatakan pergi, ya pergi. Ya. Dalam konteks Ibrani, makna mengabdi bukan pekerja paksa, tetapi avodah atau pelayan ibadah. Maka saya selalu mengatakan, kita itu adalah mempelai Hamasiah. Amin, saudara. Bukan hamba Tuhan. Kalau hamba itu kerjanya buat apa toh? Duit. Betul nggak, saudara? Coba saudara punya pengerja, nggak dikasih duit, mau kerja? Tidak. Jadi hamba itu kerjanya karena duit. Dan yang kedua, hamba juga tidak mungkin mendapatkan warisan dari tuannya. Karena hamba, kalau saudara punya pembantu dan saudara kaya, kira-kira apakah diberikan? Tidak, kecuali ada pengecualian, saudara. Kalau pembantunya itu sudah berperilaku seperti anaknya sendiri, itu pengecualian. Tetapi mentalnya bukan mental seorang hamba. Tapi mentalnya menjadi mental seorang mempelai. Mempelai itu adalah orang yang pasti mendapatkan warisan. Mempelai juga orang yang tahu rahasia. Kalau saudara punya perusahaan, kira-kira mau rahasia itu dibuka kepada anak saudara, istri saudara, atau pembantu saudara? Anak istri saudara, yang ada pertalian dekat. Makanya saya senang menggunakan istilah mempelai, bukan hamba Tuhan. Itu loh. Ya. Jadi, mengabdi menurut roh, yaitu pelayanan yang mengalir dari hati yang diubah roh. Kalau artinya melayani mengalir dari hati yang diubah roh, misalnya begini. Saudara datang ke sini, itu atas paksaan orang atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri, itu artinya roh, saudara. Kalau paksaan, kamu nggak mau ibadah, wah, kayak orang kafir ada misalnya, ya itu paksaan. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau mempelai Hamasiah, kita harus tunduk kepada firman. Ya. Kita lihat lagi, ini kok nutup lagi. Kita lanjut, saudara. 5. Ringkasan dengan pola Ibrani.
Di dalam Romiim atau Roma pasal 7 ayat 6 berarti 1. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum karena manusia lama sudah mati. Saudara paham? Saya berharap paham ya. Yang kedua, kita tidak lagi melayani Bapa Yahweh secara legalistik. Ya. Legalistik itu artinya secara hurufiah. Saudara kan melayani Bapa Yahweh kan kemauan hati sendiri, bukan? Bukan karena dipaksa, kamu masuk pelayanan. Tidak begitu, saudara. Walaupun mungkin pertamanya seperti itu. Tapi yang namanya melayani Bapa Yahweh secara roh, seperti contoh, saya ambil contoh saya sendiri, saudara. Saya setiap ibadah minimal 1 jam di muka mesti sudah duduk di belakang. Mesti, saudara. Itu yang perintah siapa? Roh. Bukan disuruh orang. Lah kan masih enak-enak tidur. Kok ngapain? Pergi ke kehilat 1 jam di muka. Mbak wis nanti wae. Ada orang-orang yang punya komitmen seperti itu. Maka kalau orang yang rumahnya dekat, ke kehilatnya telat terus, dipertanyakan, saudara. Ini imannya seperti apa? Makanya saya suka bertanya, rumahmu dengan bandara itu jauh mana? Jauh bandara, bukan? Tetapi kenapa ke bandara kok bisa tidak berani telat? Kenapa? Kalau telat ketinggalan pesawat. Nah kalau kita di sini sebagai umat-umat Bapa Yahweh, ya belajar lebih taat. Wong untuk nunggu pesawat saja tidak mau telat kok, apalagi kita kepada Bapa Yahweh. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi lebih baik kita datang lebih awal, ya. Jangan kita selalu terlambat. Tapi kalau pulang, giliran pulang, wah cepet-cepet. Wah cepet-cepet sekali. Tahu-tahu sudah melesat di ujung sana, saudara. Oh, kenapa ketawa? Ya, lari duluan ya. Kalau melesat itu kan lari duluan, saudara. Ya. Kalau saudara ngitung uang, saya suka ilustrasikan begitu. Saudara senangnya yang ngitungnya lama, apa ngitungnya sebentar? Lama. Kenapa kok pinginnya ngitung uang lama? Banyak. Kalau yang ngitungnya sedikit, berarti cuma cek selesai. Tapi kalau lama, yang ambil lagi. Seneng, saudara. Lah nek ngitung uang senengnya lama, nek ibadah kok senengnya cepet-cepet. Ya. Nah ini yang perlu kita belajar mengasihi, melayani Bapa Yahweh dengan roh. Kini roh atau ruah Elohim menulis Torah di dalam hati. Jadi kita nggak usah diperintah-perintah, kita ngerti sendiri bahwa hal ini tidak boleh, ya, hal itu tidak boleh. Gitu. Kita menggenapi kehendak Elohim dari perubahan batin, bukan paksaan. Roh yang selanjutnya, roh bukan pengganti Torah, tetapi kekuatan yang mentaati Torah dengan benar. Ya, saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Nah, sekarang saudara, atau jika ditulis dalam bentuk frasa Ibrani, sekarang kita dimerdekakan dari tuntutan Torah dan kita melayani dalam pembaharuan roh. Ini sebetulnya kalau diterjemahkan gampang sekali. Sekarang kalau Torahnya itu kita ganti dengan peraturan atau tata tertib.
Kita ganti ya, coba kita ganti. Sekarang kita dimerdekakan dari tuntutan tata tertib dan kita melayani dalam pembaharuan roh. Kenapa kita dimerdekakan dari tuntutan tata tertib? Ya karena kita sudah tertib. Kan gitu saudara, betul nggak? Kalau kita nggak tertib ya perlu ditertibkan. Gampang sih kayak gitu saudara. Kadang kalau melihat ayat tulisannya Paulus, kita mumet ke maksudnya piye, saudara. Tapi sekali lagi kalau pola Ibrani itu gampang mencernanya. Ya, sekali lagi kata Torah itu kita ganti dengan tata tertib. Sekarang kita baca bersama-sama ya, tapi Torahnya kita ganti dengan tata tertib ya. 1, 2, 3. Sekarang kita dimerdekakan dari tuntutan tata tertib dan kita melayani dalam pembaharuan roh. Jadi tidak mungkin kita terhukum oleh peraturan-peraturan atau tata tertib. Lawang saya sudah tertib kok. Apalagi yang mesti dihukum. Ngerti ya saudara? Saya berharap saudara bisa paham hal ini. Hubungan Romawi 7 ayat 6 dengan pasal 8 ayat 4 itu menjelaskan hukum roh kehidupan menggenapi tuntutan Torah dalam kita. Hidup menurut roh bukan menurut daging. Itu sangat gampang untuk mencernanya. Jadi Paulus tidak meniadakan Torah, tapi memindahkan kita dari cara mentaati Torah dengan daging ke cara mentaati Torah dengan roh. Saudara paham ya? Mosok nggak paham ya, saya sendiri mumet sampai ya. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Ya, jadi dengan kita memahami akan Torah atau roh ini, roh yang menghidupi Torah, saya berharap saudara bisa menjadi orang yang hidup di dalam roh. Ya, kalau hidup di dalam roh ya saudara tidak kena hukum peraturan itu saudara. Seangel apapun kita sudah menjadi pelakunya ya nggak bisa. Ya. Karena setan kan berharap Yesua itu tidak perlu menggenapi, harus mati dulu, tidak perlu. Makanya berkali-kali dia dijebak, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, maka Yesua menjadi penggenap Torah secara mutlak. Amin, saudara. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sedikit agak berat ini, kami mohon Bapak Yahweh memahami akan pemikiran kami. Tetapi kami lebih jelas bahwa dengan mentaati kegerakan roh, maka kami menjadi pelaku Torah yang benar. Terima kasih Bapak Yahweh. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua Mesias, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pengumuman? Shalom. Berjumpa kembali dalam Aletstal Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Budi Joshua Haumahu dengan Linda Kusuma Dewi pada hari Minggu 14 Desember 2025 di Royal Pringsewu, Kolmadu, Karanganyar. Pemberkatan perkawinan akan dilayani oleh Gembala Yofta Mulyanto. Pengumuman ini kami sampaikan hanya sebagai informasi. Mengundang seluruh jemaat
untuk hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleftau Magelang yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Untuk itu, jemaat dipersilakan membawa makanan ringan atau snack untuk dinikmati bersama-sama. Dan akan dibuka juga sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi, harap mendaftar di kantor Kehilat atau dapat menghubungi Ibu Sri paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025 dengan durasi kesaksian 5 menit. Bagi jemaat luar kota atau subscriber, jangan khawatir, karena saudara juga bisa membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang akan ditayangkan pada saat malam ucapan syukur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, video yang dikirim berformat MP4. 2. Suara terdengar jelas. 3. Durasi kesaksian 5 menit. 4. File video dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Pengiriman video ditunggu paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025. Jemaat yang videonya tidak ditayangkan tetap diunggah di channel Kehilat Aleftau atau Lukas Sutrisno. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleftau 2025. Hadirilah perayaan Hanukkah pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah pagi tetap diadakan seperti biasa. Aleftau Peduli Bencana mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang tergerak untuk memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Bantuan dapat berupa perlengkapan bayi, makanan dan popok bayi, obat-obatan, sembako, peralatan mandi, pakaian layak pakai, alas tidur, dan selimut. Bantuan dapat dikumpulkan di kantor Kehilat Aleftau paling lambat pada tanggal 10 Desember 2025 untuk periode pertama. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Mari seluruh pelayan Tuhan, semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 8 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Untuk tim yang bertugas, tim IRC. Keluarga besar Kehilat Aleftau mengucapkan Yom Huledas Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, sukacita, kelimpahan, dan damai sejahtera selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, kami persilakan untuk maju ke depan supaya saudara didoakan seluruh jemaat. Ada yang ulang tahun bulan Desember? Ya, maju, jangan malu-malu saudara. Saudara didoakan seluruh jemaat loh, bisa semakin kuat. Ya. Dan bagi saudara yang tidak berulang tahun, kita bangkit berdiri. Ya, maju ke sini, maju ke sini. Maju ke sini. Ya. Arahkan tangan saudara ke depan dan berkati saudara kita. Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang berhari ulang tahun. Kami mohon pertolongan-Mu untuk ulang tahun mereka.
berilah kado istimewa buat mereka semua, agar supaya mereka diberikan hikmat, akal budi, berkat, dan bahkan kesehatan yang melimpah selamanya. Sebagai kado istimewa daripadamu, setiap doa-doa yang mereka belum terjawab, Bapa Yahweh memberkati. Kami tahu ini minggu pertama ya Tuhan, kami teringat untuk kami memberikan persembahan bagi pembangunan Kehilat. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan bagi pembangunan Kehilat. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat yang berlimpah, sehingga Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda, dan Kehilat ini bisa selekasnya selesai. Kami segera pindah ke belakang dan kami bisa menikmati sesuatu yang lebih indah. Terima kasih Bapa. Kami klaim di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach bahwa kami memiliki Kehilat yang terbesar dan terindah. Karena dengan besarnya Kehilat berarti banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Sekali lagi kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Kalau mereka yang masih sekolah Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini Tuhan memberkati mereka, diberikan hikmat, akal budi yang luar biasa, sehingga sekolah mereka menjadi sekolah yang pandai-pandai, memiliki juara ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Tuhan jaga lindungi pelihara mereka, supaya mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Engkau memberi kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yisa Yahweh panau eleka weyasem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripitneka ufriat matka ufri fahem teka sekar ala pk westerosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ataboboika ufaruk atapetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semuanya. Bapa Yahweh memberkati. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.